Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom saudaraku, diberkati Tuhan kita semua walaupun sampai hari ini ternyata COVID masih mengganas di negeri kita ya. Sudah 1,5 tahun hampir COVID sudah menerpa kita. Kemarin-kemarin kita lihat bahwa sudah mulai melandai, ekonomi sudah mulai baik, walaupun secara lambat, dan itu terjadi bukan hanya kita saja, tapi seluruh dunia merasakannya, saudara. Dan pengaruh terhadap perekonomian rakyat kita sangat terasa, karena hampir seluruh usaha di negeri ini terganggu akibat pandemi ini. Hanya sedikit saudaraku yang bisa survive, bahkan ada juga yang mendapat keuntungan karena COVID ini, seperti online shop itu kelihatannya diuntungkan dengan situasi ini. Jasa kurir, farmasi atau obat-obatan dan alat-alat kesehatan, mereka mendapat keuntungan sehingga bisa survive pada kondisi seperti ini. Tapi itu hanya sedikit saudaraku. Lebih banyak yang harus struggle, bahkan banyak juga perusahaan yang tutup karena pandemi ini. Akibatnya pasti banyak orang yang mengalami PHK. Karena perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya demi efisiensi, juga karena bangkrut. Daya beli masyarakat juga turun sehingga efeknya banyak sekali, sampai ke warung-warung merasakan efek dari pandemi ini, karena orang-orang lebih berhemat sekarang ini supaya mereka bisa bertahan dan hanya membeli yang dibutuhkan saja. Dan itulah dampak ikutan dari COVID ini yang rasanya lebih berat daripada COVID-nya sendiri. Mungkin setahun depan kita sudah selesai kali ya pandemi ini, mudah-mudahan, tapi dampak ekonominya kelihatannya masih panjang, karena Mari Pangestu, Direktur Pelaksana dari IMF, sudah dari Bank Dunia, dia sudah memperkirakan bahwa kemungkinan kita pulih 5 tahun lagi, saudara. Masih lama sekali. Itu pun dengan syarat bahwa kita taat pada protokol kesehatan sehingga pandemi ini cepat selesai. Dan faktanya hari ini kita merasakan dan melihat bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa, karena orang-orang Indonesia memang hebat-hebat ya. Mereka sudah disarankan untuk tidak melakukan mudik kemarin, karena sudah bisa dihitung sebenarnya saudaraku bahwa efeknya itu akan sangat panjang. Tapi namanya pengen ketemu keluarga ya, pengen ketemu sanak saudara, katanya udah 2 tahun nggak pulang. Akibatnya ya kita lihat sendiri hari ini apa yang terjadi. Dan mungkin dan mudah-mudahan tidak, kita bisa lockdown lagi dan akibatnya kita semakin sulit secara ekonomi, saudara. Inilah krisis yang sedang dihadapi umat manusia di seluruh dunia, termasuk kita orang Indonesia. Krisis ini datang mendadak dan tidak terduga, lalu tiba-tiba menimpa kita semua. Tahun lalu bulan Februari kira-kira kita masih bisa punya rencana yang panjang, ingin ini, ingin itu, mau jalan ke sini, mau sekolah di luar negeri dan sebagainya. Tiba-tiba bulan Maret semuanya berantakan, dan itu datangnya dalam sekejap ya, tidak bisa diprediksi untuk waktu yang panjang. Dan peristiwa-peristiwa ini telah menjauhkan damai sejahtera atau kebahagiaan bagi sebagian orang. Banyak orang yang terganggu secara psikologis karena dia mengalami ketakutan, takut ketularan COVID, takut di PHK, takut usahanya bangkrut, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang membuat sebagian orang kehilangan damai sejahtera. Semua kekhawatiran dan ketakutan ini terjadi karena manusia seringkali mencari kebahagiaan yang semu, saudara. Mereka mencari lewat dunia ini. Mereka mencari mungkin dari mengejar kekayaan, mencarinya lewat kekuasaan, atau lewat popularitas, dan semua cara mereka usahakan dicari untuk mendapatkan kebahagiaan.
Tapi kebahagiaan yang diberikan dunia ini adalah kebahagiaan yang semu, saudaraku. Dan ketika semua yang kita usahakan itu hilang, misalnya kalau kita mencari kekayaan itu lenyap, maka hilang pula kebahagiaan kita, hilang pula damai sejahtera dari kehidupan kita. Manusia sebenarnya diciptakan Tuhan untuk selalu hidup dalam damai sejahtera Allah. Itu sebabnya kita bisa membayangkan Taman Eden, Taman Firdaus itu satu yang indah, nggak ada jelek-jeleknya, saudaraku. Tapi kemudian manusia memilih jalannya sendiri. Adam jatuh ke dalam dosa, dan ketika Adam jatuh dalam dosa, saat itulah manusia kehilangan damai sejahteranya. Waktu Allah mencari Adam, Adam bersembunyi karena dia malu dan takut. Itulah saat manusia kehilangan damai sejahteranya. Dan Alkitab mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Yesaya 48 ayat 22, Amsal 28 ayat 1 mengatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang berdosa tidak akan mendapatkan damai sejati, saudara. Bahkan karena kejahatannya manusia dikejar hati nuraninya, dan hal itu pasti menjauhkan dia dari damai sejahtera dalam dirinya. Ada pepatah Latin mengatakan demikian, si vis pacem para bellum. Kalau mau damai harus berperang. Dan itu terjadi, saudara, di banyak tempat di dunia ini. Mereka berperang dengan alasan ingin damai. Satu hal yang muskil dan kayaknya nggak masuk akal. Tapi itu terjadi di dunia ini, dan itu satu kenyataan, saudaraku. Banyak orang mencari negara, menyerang negara lain, alasannya karena dia tidak mau damai, maka diserang supaya kalau dia kalah, kita bisa damai. Itulah kenyataannya damai di dunia ini. Bagaimanakah kita mendapatkan damai sejahtera yang sejati, saudaraku? Kedamaian yang sejati hanya ketika kita menerima panggilan dari Yesus Kristus untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 29 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Damai yang dijanjikan Tuhan pada kita berbeda dengan damai yang disediakan dunia ini, saudara. Damai sejahtera dari Tuhan bersifat abadi dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun pengalaman kita. Apakah kita lagi mengalami pengalaman buruk ataupun saat kita mengalami hal-hal yang baik, damai sejahtera dari Allah akan selalu menyertai anak-anaknya. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Itulah janji Yesus kepada orang-orang yang beriman padanya. Tapi apakah semua orang percaya yang telah menerima janji itu kemudian mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupannya? Kenyataannya sebagai anak Tuhan kita juga mengalami pasang surut, ya saudara. Ada saatnya kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita karena pengalaman yang kita lalui. Kita juga sering menghadapi perasaan takut, khawatir, gelisah, dan putus asa ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Ketika cobaan datang menghampiri kita, itulah saatnya kita seringkali mengalami kehilangan damai sejahtera. Dan itu adalah hal yang manusiawi karena kita masih hidup sebagai manusia. Ada saatnya kita kehilangan damai sejahtera karena keadaan yang kita lalui. Dan keadaan itulah yang seringkali mengganggu kita sehingga juga mengalami gangguan psikis yang luar biasa ketika kita mengalami kehilangan damai sejahtera. Walaupun kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saudaraku, dan diperdamaikan dengan Allah, telah menerima kasih karunia Allah, tapi sebagai manusia kita juga masih mengalami jatuh bangun dalam dosa. Itulah, saudara, yang seringkali menghambat damai sejahtera ada dalam diri kita. Apalagi kita
ada dalam dosa-dosa yang mengikat dan tidak bisa kita lepaskan, sedangkan kita adalah anak-anak Tuhan. Banyak saudara yang masih mengikat kita. Misalnya dosa seksual, dosa-dosa keterikatan kita pada pornografi. Itu seringkali mengganggu kita dan seringkali membuat kita berada dalam satu keadaan yang hilang damai sejahtera. Karena kita mengalami gangguan psikis ketika kita terikat dengan dosa-dosa itu. Dan kalau saudaraku masih ada yang terikat dengan dosa-dosa yang mengikat kita, walaupun kita rindu dekat sama Tuhan, saudara bisa datang kepada Pak Wasis untuk konseling ya, supaya dilepaskan. Karena itu saudara harus lepas. Kalau enggak, saudara akan lebih dalam dan saudara akan lebih hancur hidupnya. Damai sejahteramu akan hilang sama sekali. Bisa datang ke Ibu Vena. Di sini banyak orang-orang yang banyak hamba Tuhan yang paham bagaimana cara menolong saudara yang terikat dari dosa yang membelenggu kita. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan bahwa bila kita memperhatikan perintah-perintah Allah, maka damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita itu berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kalau kita ingin dapat damai sejahtera dari Allah, maka kita harus berada dalam kasih karunia Allah, harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka damai sejahtera itu dikatakan Alkitab seperti sungai yang tidak pernah kering dan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara nggak pernah lihat ya, namanya gelombang di pantai selalu bunyi sepanjang waktu, dari jam ke jam, hari ke hari, tahun ke tahun, tetap ada itu. Dan itulah damai sejahtera yang dijanjikan Allah kepada kita yang taat pada perintahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera selalu hadir dalam diri kita, supaya kita bisa melewati pengalaman yang terjadi dalam hidup kita dengan baik? Saudaraku, mari kita baca Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku, kepada jemaat di Filipi yang rupa-rupanya mulai mengalami kesukaran karena keyakinannya atau imannya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikatakan oleh Rasul Paulus hidup dalam kebenaran mulai dibuli oleh masyarakat di sekitarnya karena kehidupan anak Tuhan itu berbeda dengan mereka. Kalau kita membaca dari ayat 4, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Penekanan Paulus pada kata bersukacitalah ini menunjukkan bahwa jemaat di Filipi berada dalam situasi yang membuat mereka sulit untuk bersukacita. Secara logis dan manusiawi, keadaan mereka hadapi tidak memungkinkan mereka untuk bersukacita. Mungkin selain penderitaan akibat menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, juga karena dikatakan dalam kitab Filipi 4 ayat-ayat yang sebelumnya bahwa ada potensi ancaman perpecahan dari dalam jemaat di Filipi. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa sukacita sejati itu datangnya dari Tuhan, sehingga sebagai orang beriman dalam keadaan apapun, kita harus selalu berada dalam sukacita. Mungkin ada yang mengatakan demikian, emangnya gampang bersukacita dalam situasi yang aku hadapi? Paulus ngomongnya enak, dia sih nggak ngerasain apa yang aku hadapi. Sakitnya tuh di sini katanya gitu, dalam saudara, sehingga nggak mungkin aku bisa bersukacita. Dan Paulus ngomongnya enteng, bersukacitalah. Saudaraku, ketahuilah Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang dalam keadaan di penjara, saudara. Dia bahkan menyadari mungkin waktunya sudah tidak panjang, sebab kalau di penjara pada waktu itu karena mengikut Kristus mungkin ada risiko-risiko yang harus dihadapi secara tiba-tiba. Barangkali Paulus waktu-waktu bisa dieksekusi. Tapi Rasul Paulus bisa menuliskan nasihat yang indah ini kepada jemaat di Filipi, karena dia pasti berada dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun fisiknya terbelenggu dalam penjara,
tapi hatinya mengalami kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Penderitaannya tidak dapat merenggutnya dari kasih Tuhan. Hatinya penuh dengan damai. Dalam Filipi 4 ini sebenarnya ada banyak nasihat yang sangat bagus dari Rasul Paulus, seperti seorang Kristen harus teguh hati dalam Tuhan, harus sehati dan sepikiran, harus mempunyai kebaikan hati yang dikatakan di Filipi 4 ayat sebelumnya, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Artinya kita harus selalu menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Tapi untuk teks ini marilah kita memperhatikan mulai dengan ayat 6. Untuk memperoleh damai sejahtera, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita tidak boleh khawatir. Jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus dalam bagian khotbahnya yang sangat terkenal, yaitu khotbah di bukit, di Matius 6 ayat 25-34, mengingatkan pada audiensnya bahwa mereka tidak boleh khawatir karena Bapa di surga tahu semua apa yang menjadi keperluan mereka. Begitu juga ayat ini berbicara kepada kita bahwa kita tidak boleh khawatir karena Bapa di surga juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Perasaan khawatir dan takut adalah lawan dari damai, saudara. Ketika kita dikuasai oleh perasaan takut dan khawatir, maka pada saat yang sama damai itu hilang dari diri kita. Matthew Henry mengatakan, kekhawatiran datang karena kita ragu-ragu dan tidak percaya, dan itu adalah dosa dan kebodohan kita yang hanya akan merisaukan dan mengganggu pikiran, sehingga dengan kekhawatiranmu kamu tidak mempercayai Allah dan membuat diri sendiri tidak layak untuk melayani Dia. Satu peringatan yang keras dari Matthew Henry bahwa kekhawatiran kita itu membuat kita seakan-akan tidak percaya pada Allah, dan itu mengganggu pikiran kita, sehingga dalam hal itu kita menjadi bodoh, bahkan berdosa, kata Matthew Henry. Sehingga kalau kita hidup dalam kekhawatiran, maka sebaiknya kita jangan melayani Tuhan, karena itu nggak pantas orang yang hidup dalam kekhawatiran, yang tidak percaya akan kuasa Tuhan, bisa menolong dia lepas dari kekhawatiran itu, hilang dari dirinya, sehingga dia bisa melayani Tuhan kembali. Kepercayaan dan ketergantungan kita kepada Tuhan akan memberi kita damai sejahtera, dan itu pasti, saudaraku. Ketika kita bergantung dengan hal-hal di luar Tuhan, seperti kekayaan kita, kepandaian kita, karir kita, dan lain-lain, kita sedang menggantungkan damai sejahtera kita kepada dunia ini. Dan hal itu bisa hilang dalam sekejap. Dan ketika hal itu terjadi, kita bisa jatuh dalam kekhawatiran, bahkan mengakibatkan hidup kita berada dalam satu perasaan depresi yang dalam banyak kasus mengakibatkan hancurnya kehidupan kita. Ada satu perusahaan, saudaraku, itu perusahaan gede banget tahun 90-an. Perusahaan yang kayaknya nggak mungkin bangkrut. Saya nggak ingin menyebutkan perusahaannya karena saya kemarin coba googling, dia kelihatannya berusaha untuk bangkit kembali. Tapi perusahaan itu sangat kuat dan didukung oleh penguasa pada waktu itu. Dia didukung oleh Presiden Soeharto supaya perusahaan jadi berkembang, dan dia menjadi besar. Pabriknya di Kerawang dan di Purwakarta sangat besar. Karena saya tahu persis, karena pabriknya itu ada di dekat pabrik tempat istri saya kerja dulu. Tapi begitu terjadi krisis moneter pada tahun 98, saudara, perusahaan yang segede-gede itu tiba-tiba dia jatuh pailit. Karena banyak faktor yang terjadi, hutang dolar, sedangkan hasilnya rupiah, dan rupiah mengalami depresiasi yang luar biasa, sehingga akhirnya perusahaan tidak mampu membayar hutangnya, dan perusahaan itu bangkrut. Akibatnya top eksekutifnya waktu itu, mungkin karena dia begitu depresi, mengalami kekecewaan yang dalam karena usaha yang dibangun oleh kakaknya. Dia sendiri sebenarnya bukan pemilik dari perusahaan itu perusahaan kakaknya, tapi dia yang dipercayakan menjadi top eksekutif. Dan saya coba research kecil-kecilan di Google. Orang ini punya usaha sendiri yang sedang berkembang dengan baik sebenarnya.
Tapi karena dia mengalami depresi yang sangat dalam, akhirnya dia bunuh diri. Dia loncat dari salah satu hotel di Semanggi, saudaraku. Orang ini adalah seorang Kristen. Dia tentu mengerti firman Tuhan. Dia tahu pasti janji-janji Allah. Tapi ketika dia mengandalkan dan menggantungkan kebahagiaan dan damainya kepada kekayaan dan kejayaan dunia, begitu semuanya sirna, maka sirna pula kebahagiaan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Dia nggak punya cadangan damai dan bahagia lagi, saudaraku, karena dia sudah melimpahkan semuanya pada kekayaan dan kejayaannya. Dan akibatnya tragis dan menyedihkan. Orang itu lenyap begitu saja. Untuk itu, saudaraku, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal kasih-Nya, mengenal kesetiaannya, kemahakuasaannya, dan kedaulatannya. Maka dengan itu kita pasti mendapat kepastian hidup. Lalu apakah yang harus kita lakukan supaya kekhawatiran itu pergi dari kehidupan kita? Alkitab ini dalam teks tadi dinyatakan bahwa yang kedua, nyatakanlah permohonanmu dalam doa dan mengucap syukur. Doa seringkali digambarkan sebagai lawan dari khawatir, saudara. Seorang yang penuh dengan kekhawatiran kemungkinan besar dia tidak berdoa atau kurang berdoa. Tapi yang lebih celaka lagi, saudaraku, kalau dia sudah berdoa tapi dia sendiri nggak yakin kalau doanya didengar oleh Tuhan. Banyak ya kita mengalami itu, saudaraku. Saya juga pernah mengalaminya. Artinya kita berdoa tapi kita nggak yakin sama doa kita sendiri. Kalau itu terjadi sama kita, saudara, mendingan gak usah berdoa, itu buang-buang waktu, karena saudara ternyata berdoa tapi saudara gak yakin dengan doamu sendiri. Doa yang penuh keyakinan, yang dihidupkan oleh apa yang sudah dilakukan Allah dalam kehidupan kita, pasti akan menggusur kekhawatiran kita. Petrus menulis demikian dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang harus kita nyatakan kepada Tuhan dalam doa kita? Nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa. Jadi kita jangan pernah ragu menyatakan apapun kepada Allah. Bahkan kalau kita punya permohonan yang besar sekalipun, kita tidak boleh ragu akan kebesaran Allah yang lebih besar dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa sebesar apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, kalau itu merupakan kebutuhan yang dilihat Allah sebagai benar-benar menjadi kebutuhan yang urgent bagi kita dan diperkenan oleh Allah, maka Allah pasti akan menjawabnya. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah bosan mendengar keluh kesah kita, permohonan kita, dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita tidak bosan selalu datang kepada Allah? Datang kepada Tuhan dengan segala permohonan kita, ketika seakan-akan Allah tidak menjawab doa kita. Atau apakah kita sudah menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa, saudaraku? Sebab doa orang percaya adalah doa yang dibangun dalam percakapan yang akrab dan intens dengan Allah. Apabila kita akrab dengan Allah, maka kita pasti tidak akan pernah bosan untuk bercakap-cakap dengan Dia. Pasti punya waktu yang cukup untuk curhat kepada Allah. Kita tidak mungkin membangun relasi yang indah dengan Allah kalau kita tidak akrab dengan Dia. Dan kita tidak mungkin akrab dengan Allah kalau kita tidak punya waktu bersekutu dengan Allah. Jadi koneksi kita dengan Allah adalah datang kalau kita membangunnya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah sendiri selalu melihat kita dan selalu ada dengan dekat kita. Tapi kalau kita tidak membangunnya, maka Allah sendiri mungkin melihat bahwa kita tidak membutuhkan Dia, saudara, sehingga Allah menunggu kita datang kepada Dia. Dan satu-satunya cara bersekutu dengan Allah adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah, kita pasti juga selalu mengucap syukur kepada Allah karena apa yang telah diberikannya kepada kita, sekaligus bersyukur karena Allah pasti akan menjawab permohonan kita. Jadi saudaraku, jangan pernah
lupa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi kita. Mungkin hari ini kita mengalami hal yang tidak enak, tapi kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Pengalaman ini aku akan menjadikan sesuatu yang buat aku lebih maju di kemudian hari. Dan aku yakin bahwa Engkau sudah menyediakan jawaban yang baik bagiku untuk waktu yang akan datang, saudara. Itulah kita harus selalu berada dalam sikap mengucap syukur kepada Allah. Jadi kuncinya adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Ingatlah selalu akan kasih Allah yang paling mengerti yang terbaik untuk kita dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kedalaman rasa, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, selalu menyediakan waktu untuk ngobrol dengan Allah, disertai keyakinan yang penuh akan kasih hikmat dan kuasa Allah, maka damai sejahtera dari Allah pasti akan memenuhi kita. Dan damai sejahtera yang diberikan pada kita oleh Allah adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan. Artinya kedamaian yang melekat dalam diri kita adalah kedamaian yang sulit dimengerti oleh diri kita. Bahkan hati kita pun sulit untuk memahaminya. Kedamaian yang diberikan oleh Allah adalah kedamaian yang tidak bisa direnggut oleh dunia ini. Kedamaian yang tidak bisa direnggut oleh pengalaman buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena keyakinan kita bahwa Allah yang besar itu, yang melampaui segala hikmat manusia, itulah yang menyertai kita. William Barclay mengatakan demikian, damai Allah adalah suatu misteri yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Itu berarti bahwa damai Allah sedemikian berharganya, sehingga akal manusia dengan segala kemampuannya dan pengetahuannya tidak dapat menghasilkannya. Itu bukan hasil usaha manusia, tapi hanya karena anugerah Allah. Itulah damai sejahtera yang diberikan Allah, saudara. Apapun kepintaran manusia, apapun teknologi yang sudah dimiliki oleh manusia, tidak mungkin bisa membuat kita damai sejahtera yang sejati seperti yang diberikan Allah. Karena damai sejahtera yang diberikan Allah itu adalah anugerah Allah kepada kita, bukanlah hasil usaha kita, saudara. Kita hanya perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya perlu memohon kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan kita, kemudian kita pasrahkan dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan selalu memberikan damai sejahtera kepada kita. Pengalaman yang seharusnya membuat orang lain khawatir, takut, gelisah, tapi kita orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita semua bersandar pada hikmat Tuhan, akan selalu tetap ada dalam damai dan sukacita. Karena kita telah menyerahkan dan memasrahkan segala permohonan kita, segala beban hidup kita kepada Allah dalam doa-doa kita. Dan yakin bahwa di atas segala kejadian yang sedang dan akan kita hadapi, ada Allah yang lebih besar dari semua persoalan hidup kita. Ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melingkupi kita, saudara, maka dikatakan dalam ayat 7b, damai sejahtera itu akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan NIV, kata memelihara itu diterjemahkan sebagai guard, yang artinya mengawal. Itu sesuai dengan terjemahan dari bahasa aslinya, saudaraku, yang artinya menjaga atau mengawal tahanan. Jadi apabila kita tidak khawatir lagi tentang apapun juga, karena kita telah menyatakan segala hal permohonan kita dalam doa dengan penuh keyakinan kepada Bapa kita di surga, dan tidak lupa selalu mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, maka damai sejahtera dari Allah akan mengawal kita, menjaga hati kita dan pikiran kita seperti pengawal yang menjaga tahanan. Jadi tahanan itu dimanapun dia berada, saudara, itu pengawal selalu menjaga dia supaya dia nggak lari. Begitu juga damai sejahtera dari Allah akan selalu nempel sama kita, orang-orang yang berpasrah kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudaraku, kesakitan boleh datang menghampiri kita. Kekurangan secara jasmani juga boleh menimpa kita. Krisis diperkenankan Tuhan untuk kita alami. Tapi apabila kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, masa depan kita kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, hidup benar dan melekat kepada Tuhan, maka kita bisa berkata seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maka ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah dalam hidup kita, maka kita pasti akan melewati dengan penuh keberanian dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kita ketika kita berjalan melewati masa-masa yang sulit ini, saudaraku. Selain itu, hiduplah selalu benar di hadapan Tuhan dan sesama. Jagalah perilaku kita, perkataan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah orang yang menyenangkan sehingga kita disukai orang lain. Pokoknya Alkitab mengatakan semua kebajikan dan patut dipuji. Semua hal yang baik, lakukan itu, saudara. Maka lihatlah, berkat Tuhan akan datang kepada saudara. Damai sejahtera Allah akan hadir dalam hidupmu. Dan saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ketika sukacita itu hadir dalam diri saudara, maka orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan dari dirimu. Dimanapun saudara berada. Yang lain lagi stres, marah-marah karena situasi yang dihadapi, kita dilihat orang penuh sukacita. Wah, dia Kristen ya saudara. Orang itu Kristen, masalahnya sama sama kita, tapi kenapa dia bisa sukacita? Orang-orang akan mencari tahu tentang Tuhan lewat kehidupan kita, kemuliaan Allah, sinar kemuliaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan dengan itu kita pasti jadi berkat bagi dunia. Artinya dunia itu adalah bagi orang sekitar kita, bagi teman kerja kita, bagi saudara-saudara kita, bagi tetangga kita. Pokoknya semua orang yang dekat dengan kita akan merasakan Tuhan hadir dalam dirimu ketika melihat kita hidup dalam damai sejahtera. Dan alangkah bahagianya kita karena ketika dunia melihat kita, melihat Kristus lewat kita, maka dengan cara demikian saudara, saudaraku telah menjadi saksi-saksi Tuhan. Gak perlu repot-repot penginjilan kemana-mana, saat ini belum bisa. Hiduplah dengan penuh sukacita, hiduplah dalam damai sejahtera. Karena ketika damai sejahtera Allah ada dalam dirimu, maka dunia akan melihat saudara dan saudara telah menjadi saksi Tuhan. Dan pada waktunya orang-orang itu akan mengenal Tuhan dari kehidupan saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu bersyukur padamu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kami. Walaupun kami sedang menghadapi tantangan, walaupun kami sedang menghadapi cobaan, tapi kami yakin ketika Allah bersama dengan kami, ketika kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, maka Engkau akan memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan damai sejahtera itu kami akan tularkan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami yakin kemuliaan Tuhan akan juga hadir dalam kehidupan mereka dan mereka akan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hidup kami masing-masing semua. Engkau tolong kami melewati hari-hari yang tidak pasti ini, tapi kami yakin bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.